Mari kita katakan haleluya dulu 3 kali. Amin. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri dulu kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Saudaraku, saya percaya firman Tuhan sudah membangkitkan saudara, memberikan iman kepada kita. Amin. Sehingga kita percaya besok KKR kita akan menang luar biasa. Aminnya kurang kuat. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus sudah menyala-nyala dalam hati kita. Yang Roh Kudus menyala dalam hati, angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan amin lebih kuat. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, biarlah roh kita terus menyala-nyala. Firman Tuhan berkata kepada kita, Roma 12 ayat 11, apa katanya saudaraku? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Untuk itulah Roh Kudus diberikan. Kalau saudaraku, kita hidup di dunia ini, tadi Ibu Mute berkata kita punya tujuan. Amin. Kita tahu apa tujuan kita. Kalau enggak, bagaimanapun enaknya hidup di dunia ini, lebih enaknya hidup di sorga. Amin. Tapi karena ada tujuan kita, yaitu kita diobatkan menjadi segambar dengan Yesus. Tapi kita juga hidup supaya kita bisa memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Itu adalah bagian daripada kita diobatkan segambar dengan Yesus. Karena Yesus kita berkorban, kita juga rela berkorban supaya lebih banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Karena itu mari pada hari ini kita mulai kerjakan apa tujuan Tuhan dalam hidup kita itu. Dimulai daripada malam ini dan besok pagi dan juga KKR pada besok hari. Mari kita terus menerus saudaraku melayani Tuhan. Haleluya, mana aminnya? Kita buka Alkitab kita saudara dari Kisah 3. Kita buka Alkitab kita. Kalau Kisah 3 kita tahu ceritanya sama-sama. Bagaimana dengan Kisah 2? Saudara juga tahu. Apakah itu isinya Kisah 2? Hari Pentakosta. Amin. Pentakosta, ketika murid-murid berkumpul di bilik atas, maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Terlebih dahulu Kisah 1 ayat 8 dikatakan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan yang berkuasa. Kita menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dimulai daripada kota Duri kita menjadi saksi Tuhan. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Untuk itu Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya kita menyala-nyala bersaksi bagi Yesus. Dan tidak hanya berhenti menjadi saksi Tuhan di kota Duri, tapi juga di kota-kota lain. Haleluya. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Menang KKR besok, katakan amin. Jam berapa dimulai KKR kita? Maka sebelum jam 6, mulai dari pagi sampai jam 6, kita terus bersaksi supaya banyak jiwa-jiwa baru kita menangkan bagi Yesus KKR. Lebih kuat aminnya, amin. Mulai dari pagi. Kalau mungkin di antara saudara masih ada yang belum bersaksi, tapi saya percaya saudara semua sudah bersaksi untuk KKR ini, amin. Dan kalau saudara sudah bersaksi untuk KKR ini, besok kita bersaksi lagi. Besok kita bawa jiwa baru lagi. Besok kita bagi undangan lagi. Besok kita jemputi semua orang yang sudah pernah kita saksikan selama ini. Mana aminnya? Lebih kuat aminnya. Haleluya. Di hotel apa kita besok KKR saudaraku? Oh, sudah tahu rupanya. Amin ya. Bagus sekali saudara. Tapi bukan hanya kita di hotel besok KKR. Setelah itu pun kita terus bersaksi. Amin. Karena Roh Kudus ada pada kita. Amin. Roh Kudus menyala-nyala di dalam kita. Amin. Dan sebagaimana Tuhan, begitu juga kita. Amin. Kalau Tuhan kita, dia penuh dengan kuasa. Ketika dia ada di bumi, dia melayani dengan kuasa Tuhan. Kita anak-anaknya juga sama seperti Tuhan. Ketika kita ada di bumi ini, kita juga melayani dengan kuasa Tuhan. Amin ya, kurang kuat. Amin ya, kurang kuat. Tuhan Yesus mau saudara seperti dia. Sama seperti Tuhan melayani dengan kuasa Tuhan, Tuhan juga mau saudara hidup berkuasa. Ketika saudara hidup di bumi ini, saudara melayani dengan kuasa. Amin. Ada kuasa Roh Kudus pada saudara. Firman Tuhan berkata,
ketika kita bersaksi, maka Tuhan bisa meneguhkan kesaksian kita dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Maka mari kita terus bersaksi. Kapankah mukjizat Tuhan jadi? Kalau kita terus bersaksi. Kapankah mukjizat Tuhan bisa dinyatakan, kuasa Tuhan bisa dinyatakan? Kalau kita terus memberitakan Injil Tuhan. Saudara mau melihat mukjizat Tuhan dinyatakan, saudara harus bersaksi. Saudara mau hidup saudara penuh dengan mukjizat Tuhan. Kemana-mana orang sembuh, kemana-mana orang dibebaskan. Begitu banyak orang terikat di luar sana, saudaraku. Orang tanpa Yesus pasti hidupnya diikat oleh setan. Karena dia masih milik iblis. Dan iblis akan membawa dia ke neraka. Sebelum dibawa iblis ke neraka, iblis akan menyiksa dia dulu di dunia ini dengan segala macam dosa, dengan segala macam akibat dosa, dengan segala macam kutuk-kutuk dosa, keterikatan dosa. Dan akhirnya paling parah, dia masuk neraka. Itulah pekerjaan setan. Tetapi kalau saudara datang kepada dia, bawa Injil Tuhan, maka dia dapat dibebaskan. Tadinya dia terikat, dia tidak mungkin bebas dengan kekuatannya sendiri. Dan dia pun tahu itu. Dia sudah berusaha. Banyak orang di luar sana berusaha untuk bebas, tapi tidak bisa bebas. Di hati nurani dia menuduh dia, kenapa aku hidupku begini jahat? Kenapa hidupku begini hancur? Kenapa aku terus menerus berbuat dosa? Mereka pun tahu itu, mereka sadar. Tapi mereka tidak dapat membebaskan dirinya. Tapi kalau saudara datang kepada mereka, saudara beritakan Injil Tuhan, saudara beritakan ada KKN di Hotel Surya, maka Tuhan dapat melawat dia. Dia dapat dibebaskan dari semua ikatan-ikatan dosa dalam hidupnya. Dan kalau saudara terus melayani dia, maka dia dapat menjadi hamba Tuhan seperti saudara. Mana amin ya, katakan amin. Saudara lihat, ada seorang anak gadis bersaksi kepada Choyonggi. Choyonggi pada mulanya dia tidak langsung mau menerima, tapi anak gadis ini begitu tekun. Bertekun seperti kata Ibu Joyce, bertekun dalam iman. Katakan amin. Kita juga melayani Tuhan harus bertekun. Katakan amin. Kita harus bertekun. Maka anak gadis terus menginjili. Choyonggi hari pertama Choyonggi belum mau dengar. Dia injili lagi. Dia terus kata kebak sampai dia menangis, saudaraku. Dia menangis karena dia berkata, aku tidak mau Bapak ke neraka. Bapak harus terima Yesus. Maka akhirnya Choyonggi berkata, oke lah, kau bisa bersaksi. Maka mulailah anak gadis ini bersaksi. Dan Choyonggi diselamatkan. Dan lihat bagaimana Tuhan memakai hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan Pendeta Choyonggi. 2 juta jemaatnya, saudara. Saya tidak tahu sekarang bagaimana. Begitu banyak jiwa diselamatkan karena satu orang anak gadis mau bertekun, bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Jadi mari adon, tepuk tangannya bagi Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama, kita ada di dunia ini untuk memberitakan Injil Tuhan. Kita masih hidup di dunia ini supaya lebih banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Dan saudara tidak tahu jiwa yang saudara selamatkan itu akan menyelamatkan lebih banyak jiwa-jiwa lagi, akan menyelamatkan ribuan jiwa lagi. Dan saudara bekerja sama, bersatu, bersehati, semuanya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lebih banyak lagi jumlahnya, maka lebih cepat dunia ini diselamatkan bagi Yesus. Mana amin ya, kok kesedikit sekali. Haleluya. Dikosongkan tapi sorga dipenuhkan dengan jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya. Saudara, itulah tujuan hidup kita, supaya lebih banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus. Amin. Saudara, Kisah 3 ayat 6, mari buka Alkitab saudara. Kisah 3 ayat 6. Apa yang dikatakan Petrus? Oh, ini adalah rasul-rasul yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka mereka berdiri di pintu gerbang bait Allah, di mana mereka mau datang ke sana, saudaraku, untuk beribadah. Tapi di pintu gerbang bait Elok ini ada seorang lumpuh yang sudah 40 tahun. Tapi apa kata Petrus kepada dia? Emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Itu yang kita punyai, kuasa nama Yesus. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Itu yang kita miliki sebagai anak Tuhan. Kuasa nama Yesus mengalahkan semuanya. Ketika saudara berjalan di bumi ini, hidup di bumi ini, masih bernafas di bumi ini, ada kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Ada kuasa nama Yesus pada saudara. Bagikan itu kepada orang sehingga orang dibebaskan, sehingga orang diselamatkan, sehingga hidupnya berubah oleh kuasa nama Yesus. Dan jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau saudara lihat bagaimana setelah Petrus membangkitkan orang lumpuh ini, saudaraku, maka apa yang terjadi?
banyak orang melihat kesaksian itu, banyak orang menyaksikan mujizat yang besar itu, banyak orang percaya kepada Yesus. Haleluya. Saudaraku, Petrus lebih dahulu bersaksi. Petrus lebih dahulu memberitakan firman Tuhan. Kisah 2 dikatakan Petrus bangkit berdiri. Setelah mereka penuh Roh Kudus, dia memberitakan firman. Dan pada hari itu ada 3.000 orang diselamatkan. Bagian kita bersaksi, bagian Tuhan yang bekerja dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagian Roh Kudus yang membuka hati jiwa-jiwa sehingga mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bagian kita ada ketika kita mau buka mulut kita, kita mulai memberitakan Injil, kita mulai memberitakan firman Tuhan, maka Tuhan bisa bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa. Haleluya. Tapi bagian kita, mari kita terus bersaksi. Mari kita terus memberitakan firman Tuhan, maka Tuhan bisa menyatakan tanda ajaib dan mujizatnya. Katakan amin. Pada hari ini saya mau sampaikan pada saudara bagaimana kita bisa terus menerus memberitakan Injil, menjadi orang-orang yang tidak dapat dihentikan dari memberitakan Injil Tuhan. Kita menjadi orang-orang unstoppable, artinya tidak dapat dihentikan. Lihatlah apa yang terjadi kepada Petrus ini ketika dia sembuhkan orang yang sakit lumpuh ini, saudara. Maka apa yang terjadi? Kisah 4 ayat 2 sampai 4. Mari buka Alkitab saudara. Kisah 4 ayat 2 sampai 4. Katakan amin. Kita baca. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Amin. Ketika Petrus dan Yohanes, saudaraku, dipanggil ke depan mahkamah agama, diadili, disidang. Kenapa? Karena mereka membangkitkan orang lumpuh ini, karena berbuat baik, karena mengubahkan hidup orang. Saudara, karena menyembuhkan orang sakit yang menderita. Tapi akibatnya mereka dibawa ke pengadilan, saudaraku. Mereka harus menghadapi mahkamah agama. Karena itu dikatakan banyak orang menjadi marah karena mereka memberitakan dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Saudara, kalau saudara pergi memberitakan Injil dan berkata Yesus hidup, dan kalau kau percaya kepada Yesus, engkau bisa menerima mujizat Tuhan. Karena Yesus hidup, Dia dapat melakukan mujizat dalam hidupmu. Mari teruskan beritakan Injil. Walaupun mungkin ada orang yang marah karena itu, tapi maju terus, maju terus, maju terus. Terus bersaksi. Haleluya. Katakan haleluya. Dan lihatlah apa yang terjadi. Karena rasul-rasul itu tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Malah yang terjadi ayat 4, lebih banyak orang menjadi percaya. Setan akan mencoba menakut-nakuti saudara ketika saudara selesai melakukan satu pelayanan, dan dia akan mengintimidasi saudara, dan dia akan kirim orang-orang untuk marah kepada saudara dan mengancam saudara dan melarang saudara untuk memberitakan Injil. Tapi ketika saudara tidak berhenti, justru lebih banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan Tuhan lewat pelayanan saudara. Mana amin ya, kau kurang kuat. Haleluya. Lihatlah, kalau tadi 3.000 orang diselamatkan, sekarang sudah menjadi 5.000 orang yang percaya. Kenapa demikian? Karena saudara terus memberitakan Injil. Saudara tidak dapat dihentikan. Jadi kalau ada orang berkata pada saudara, sudah, jangan lagi beritakan Injil. Kalau beritakan Injil nanti kau dipecat. Jangan takut saudara, Tuhan kita maha kuasa. Saudara punya mandat daripada Tuhan. Mana kita pilih? Kita pilih patuh kepada Tuhan. Walaupun dipecatnya, Tuhan sudah sediakan yang lebih baik kepada kita. Mana amin? Yang lebih kuat aminnya. Haleluya. Dan itulah tepat yang dikatakan oleh Petrus dan rasul-rasul lain. Kisah 4 ayat 17 sampai 20. Mari coba buka Alkitab saudara. Kita akan melihat bagaimana rasul-rasul ini tidak dapat dihentikan dari memberitakan Injil. Katakan amin. Kisah 4 ayat 17 sampai 20. Mari kita baca sama-sama. Saudara siap? 1, 2, 3. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan
supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, saudara lihat ini, mereka mengancam, melarang rasul-rasul jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama, kenapa setan memakai orang-orang ini melarang rasul-rasul berbicara dalam nama Yesus? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus berkuasa. Tidak ada yang dapat mengalahkan nama Yesus. Maka setan akan memakai banyak orang untuk melarang, untuk mengancam kita anak-anak Tuhan untuk berhenti berbicara dalam nama Yesus. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tahu kuasa dalam nama Yesus. Kita tidak bisa dihentikan dari berbicara dalam nama Yesus. Makanya kalau ada orang berkata jangan bersaksi lagi, jangan beritakan Yesus, jangan dengar, kita putuskan kita taat kepada Tuhan. Kita tidak taat kepada manusia. Walaupun dia mengancam saudara, seperti saya katakan tadi, aku pecat kau, atau aku kucilkan kau. Ada saudaraku, banyak orang, anak-anak Tuhan yang mau menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Keluarga mereka belum selamat. Mereka berkata, kalau kau mau jadi hamba Tuhan, masuk Institut Alkitab Rema, masuk sekolah Alkitab, hidupmu tidak akan kubiayai lagi. Jangan takut, Tuhan akan membiayai hidup saudara. Tuhan akan memimpin saudara. Tuhan akan memeliharakan hidup saudara. Tapi jangan berhenti memberitakan Injil. Kalau Tuhan sudah panggil saudara, khususnya saudara dipanggil masuk sekolah Alkitab, mari masuk sekolah Alkitab dengan cepat. Genapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Tapi bukan hanya orang yang masuk sekolah Alkitab, saudaraku ini dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Semuanya kita, anak-anak Tuhan yang percaya, itu tugas kita. Kita disuruh Tuhan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Dan kapan kita memberitakan Injil? Markus 16 ayat 20. Maka tanda-tanda ajaib, mujizat Tuhan akan menyertai kita. Ini kurang kuat aminnya. Haleluya. Kita taat kepada Tuhan. Tuhan berkata kita menginjil, kita tetap menginjil. Setan mencoba membungkam kita. Dia akan memberikan orang-orang yang mungkin di secara dunia ini mereka memiliki kuasa, ya, seperti yang dialami oleh Petrus ini. Ya, mereka memiliki kuasa untuk memasukkan ke dalam penjara, masukkan ke dalam pengadilan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul lain tidak takut. Mereka terus saja memberitakan Injil. Dan hasilnya tanda-tanda ajaib dan mukjizat lebih luar biasa lagi dinyatakan Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat Kisah 4:33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kapan saudara terus patuh kepada Tuhan, kapan saudara terus memberitakan Injil Tuhan, justru hidup saudara lebih diberkati. Katakan amin lebih kuat. Kapan saudara patuh kepada Tuhan, kapan saudara terus-menerus memberitakan Injil, justru kuasa Tuhan semakin lebih besar lagi menyertai saudara. Walaupun ada ancaman, aniaya, walaupun ada banyak oposisi, tapi kalau saudara putuskan, saudara tetap mau patuh kepada Tuhan, walaupun diancam, walaupun banyak orang menganiaya saudara, saudara putuskan, saudara tetap memberitakan Injil, justru kuasa Tuhan lebih besar lagi bekerja lewat kesaksian saudara. Amin, amin yang lebih kuat, amin. Justru saudara lebih lagi hidup dalam kasih karunia yang lebih melimpah-limpah. Karena saudara taat kepada Tuhan. Dan kalau saudara taat kepada Tuhan, saudara diberkati Tuhan lebih dahsyat. Oposisi tidak bisa menghentikan kita. Jangan katakan karena ada oposisi aniaya berkatku berkurang. Sebaliknya, walaupun ada aniaya yang besar, walaupun oposisi yang besar datang pada saudara, tapi kalau saudara tetap patuh, saudara tetap beritakan Injil, justru Tuhan semakin memberkati saudara. Saudara lebih limpah lagi dengan kuasa Tuhan, lebih lagi kasih karunia Tuhan, lebih lagi berkat Tuhan jatuh dalam hidup saudara. Seperti kata Ibu Mute tadi, kita tidak lagi mengejar berkat, justru berkat yang datang mengejar kita. Katakan amin, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Karena itu tetapkan hati saudara. Setan akan menghentikan saudara, berusaha menghentikan saudara. Dia akan berusaha menghentikan saudara ketika saudara mulai menginjil. Pertama kalinya mungkin
Ya saudara akan perhatikan, oh banyak orang membenci saudara. Tadinya orang itu suka kepada saudara, tiba-tiba benci tanpa alasan. Ya, tanpa alasan dia akan benci, marah kepada saudara. Setan bisa pakai orang-orang di dunia ini karena mereka masih di bawah kuasanya. Mereka belum kenal Yesus, tentunya mereka bisa dipakai setan. Saudara akan mulai dibenci orang. Tadinya hidup saudara baik-baik, kalau saudara datang ke pekerjaan semua orang ketawa-tawa dengan saudara. Tapi ketika sekarang saudara datang ke tempat kerja saudara, semua orang mencibir pada saudara, berbisik-bisik. Orang mulai mengata-ngatai saudara, orang mulai memfitnah saudara, orang mulai bahkan terang-terangan mengejek saudara. Tidak apa-apa, yang penting kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap memelihara hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Orang yang takut akan Dia, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ketika saudara tetap juga memberitakan Injil, maka genap firman Tuhan, maka tanda ajaib dan mujizat lebih lagi dahsyat menyertai pelayanan saudara. Karena itu jangan berhenti memberitakan Injil. Saudara lihat itu tadi dengan kuasa yang besar. Kisah 4, Kisah 5. Kalau saudara baca nanti Kisah 5 ayat 12 sampai 16, terjadilah mujizat yang sangat luar biasa. Bahkan bayangan Petrus dapat menyembuhkan. Sehingga orang bawa saja orang-orang sakit supaya mereka berharap kalau Petrus lewat bayangan dapat menyembuhkan. Begitu dahsyatnya ajaibnya mujizat Tuhan. Kenapa? Karena rasul-rasul itu walaupun diancam, walaupun dianiaya, mereka tetap patuh, mereka tetap memberitakan Injil Tuhan. Makanya Tuhan bisa bekerja terus. Karena ada anak-anaknya yang terus memberitakan Injil. Saudara mau lihat lebih banyak jiwa-jiwa diselamatkan, lebih banyak mujizat Tuhan, jangan pernah berhenti KKR. Mana amin yang lebih kuat, aminnya. Haleluya. Dan KKR bukan hanya besok di kebaktian minggu, setiap minggu di sini kita bisa terus KKR. Mana amin yang lebih kuat, aminnya. Bisa terus KKR. Saudara lihat kebaktian minggu saudara, tetap banyak jiwa-jiwa baru saudara bawa kepada Tuhan di tempat ini. Makin kecil aminnya. Jadi bukan hanya besok akan kita saudara, tapi setiap hari. Di tempat kantor saudara pun bisa KKR. Berdoa supaya Tuhan buka jalan, sehingga di kantor saudara, saudara diundang supaya GKI yang mengadakan kebaktian di sana. Lebih besar lagi aminnya. Tadi kita sudah berbicara mengenai keberanian iman. Saudara harus punya iman untuk itu. Saudara lihat dulu, ada KKR di tempat kerja saudara, ada KKR di sekolah saudara, ada KKR di fakultas saudara, ada KKR di tetangga saudara, ada KKR di kebaktian minggu. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Dan ketika saudara terus saja memberitakan Injil, maka Tuhan semakin menyatakan kuasanya dengan lebih dahsyat. Saudara akan melihat lebih banyak orang disembuhkan. Mujizat-mujizat lebih luar biasa lagi terjadi. Saudara akan melihat kuasa Tuhan lebih limpah dicurahkan. Kenapa? Karena saudara tidak berhenti memberitakan Injil. Katakan amin. Haleluya. Kisah 5 ayat 17 sampai 20. Buka Alkitab kita. Kisah 5 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan aja ayat 18 atau ayat 17 ya. Imam besar iri hati. Orang-orang Saduki iri hati. Ayat 18, mereka menangkap rasul-rasul dan memasukkannya dalam penjara. Ayat 19, datang malaikat Tuhan, dibebaskannya Petrus dan rasul-rasul yang lain dari penjara. Dan apa kata malaikat itu? Pergi, beritakan bait Allah, beritakanlah firman yang hidup itu kepada orang banyak. Dan saudaraku yang kekasih, rasul-rasul terus dianiaya. Tadinya mereka dimasukkan dalam, saudaraku, diancam pengadilan agama. Ya, mereka diancam, dianiaya, dan kemudian ayat kisah 5 ini dimasukkan pula lagi ke dalam penjara. Kenapa dimasukkan dalam penjara? Bukan karena mereka berbuat jahat. Seharusnya penjara itu adalah tempat orang-orang kriminal yang membunuh orang, yang merampok orang, yang merugikan hidup orang lain. Tidak. Justru hidup rasul-rasul ini adalah mengubahkan hidup orang. Orang lain jadi sembuh, yang sakit sembuh, amin. Ya, orang yang miskin jadi kaya, orang yang terikat jadi bebas. Tapi karena itu mereka masuk penjara, saudara. Tapi apakah yang terjadi? Malaikat Tuhan membebaskan mereka dari penjara. Saudara juga jangan takut. Ada ancaman penjara, ada malaikat Tuhan yang bisa membebaskan saudara. Katakan amin. Sedangkan masuk dalam penjara pun malaikat Tuhan bisa membebaskan. Apalagi kalau belum masuk penjara. Mana aminnya? Mana aminnya? Jadi jangan takut, tapi maju terus. Beritakan terus
Injil Tuhan. Dalam penjara pun malaikat Tuhan bisa bekerja, dibebaskannya. Tapi apa kata malaikat Tuhan itu ketika dibebaskannya Rasul Petrus dari penjara? Pergi, beritakan lagi Injil. Pergi, beritakan Injil. Dan apa yang dilakukan rasul-rasul itu? Mereka terus memberitakan Injil. Besok paginya mereka sudah kelihatan di depan-depan umum di bait Allah memberitakan lagi firman Tuhan. Kita juga demikian, saudaraku. Apapun yang kita alami, yang datang oposisi kepada kita, ancaman kepada kita, aniaya kepada kita, tahukah saudara, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan takut. Dimanapun saudara berada, terus saja beritakan Injil. Mungkin ada orang berusaha memenjarakan saudara. Mungkin bukan penjara literal, penjara yang betul-betul penjara, tapi ada orang berusaha memblok jalan saudara, penginjilan saudara, sehingga saudara terpenjara sepertinya. Sehingga sepertinya saudara tidak bisa, saudaraku menginjil. Tapi Tuhan selalu punya cara. Ambil caranya Tuhan, tetap terus memberitakan Injil. Jangan biarkan diri saudara di penjara. Katakan, malaikat Tuhan diutus kepadaku untuk membukakan semua belenggu-belenggu. Tuhan bekerjalah, Roh Kudus bekerjalah, malaikat Tuhan buka jalan. Aku mau terus menginjil. Aku tidak dapat dihentikan dari menginjil. Maka pergi lagi saudara, pergi beritakan Injil, pergi beritakan firman Allah dimanapun saudara berada. Dan ketika saudara terus juga memberitakan Injil, Tuhan bisa terus bekerja, dan jiwa-jiwa akan lebih banyak diselamatkan. Katakan amin. Saudara lihat, ancaman lebih besar terjadi penjara, tapi murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan terus juga memberitakan Injil. Dan kalau kita lihat di kisah saudaraku, di kisah 6 ayat 7, ya, kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini, justru lebih banyak orang-orang yang selamat. Kisah 6 ayat 7. Jadi kita tidak bisa berkata karena banyaknya aniaya, karena banyaknya sepertinya pintu tidak terbuka, maka tidak banyak jiwa selamat. Justru sebaliknya saudara, banyak pun aniaya, banyak pun ancaman, tapi karena kita terus mau memberitakan Injil, justru lebih banyak orang diselamatkan. Saudara perhatikan baik-baik, ketika Pak Muti dipanggil Tuhan untuk mendirikan GKI di Sumatera Utara, yang jelas-jelas kita pun sama tahu, kalau kita suku Batak, kita tahu sama tahu saudara, adalah sangat mustahil untuk mendirikan satu sidang Tuhan yang besar di satu tempat di mana semua orangnya suka berada. Yang mengerti itu katakan amin. Amin. Mereka semua tidak akan mau datang ke gereja di mana dikatakan tidak boleh berada, tidak boleh masuk ke dalam upacara kegelapan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Tapi Tuhan panggil Pak Munte untuk mendirikan kebenaran, untuk memberitakan firman Tuhan yang hidup. Dan saudara lihat, ketika Pak Munte terus-menerus memberitakan firman Tuhan, walaupun banyak tantangan, walaupun kelihatan itu mustahil dengan pikiran manusia, untuk membangun satu sidang yang besar, yang tidak campur ya, ikut campur dalam kegelapan saudaraku. Tapi saudara lihat, sidang Tuhan GKI justru lebih lagi diberkati Tuhan. Lebih lagi, lebih tambah, lebih banyak lagi orang-orang diselamatkan, orang-orang dimenangkan. Itu satu contoh, ketika saudara tetap taat, walaupun ada aniaya, saudara tetap terus unstoppable memberitakan Injil, maka saudara akan lihat Tuhan justru lebih dahsyat lagi bekerja lewat kehidupan saudara. Jadi bukan tergantung karena keadaan ataupun karena orang yang menganiaya, mengancam kita, tapi kalau kita terus mau memberitakan Injil, ada saja orang-orang yang Tuhan berikan untuk bisa kita selamatkan. Lebih kuat amin ya. Lebih kuat amin ya. Haleluya. Nah, kalau kita lihat kisah 6 ayat 7, kisah 6 ayat 7 apa kata? Mereka banyak diselamatkan. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau anak-anak Tuhan unstoppable, tidak dapat dihentikan dari memberitakan Injil. Jadi walaupun ada aniaya, walaupun ada ancaman, saudara terus saja memberitakan Injil. Tetapi karena saudara terus memberitakan Injil, jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan justru akan semakin banyak. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ada, saya tidak katakan di mana sudah, tapi saya memang pernah dengar sendiri ada yang berkata, kami bahagia dengan jumlah kami yang sedikit ini di gereja ini. Biarlah dimuridkan jumlah yang sudah ada di gereja ini dengan lebih baik. Saudaraku,
Tuhan suruh kita menginjil, bukan hanya memuridkan. Mana aminnya? Adalah baik orang-orang sampai ke gereja dimuridkan, tapi kalau saudara berhenti menginjil, maka orang-orang tidak akan bertambah-tambah di dalam gereja. Orang-orang di gereja itu dimuridkan akan tambah sedikit. Tapi kalau saudara terus menginjil, walaupun katakanlah semua yang saudara injili itu tidak semuanya jadi murid Tuhan langsung sekaligus, tetapi karena saudara terus menerus menginjil, maka orang yang dimuridkan akan tetap terus bertambah banyak di gereja ini, di GKI ini. Katakan amin. Lebih kuat aminnya. Makanya kita harus terus bergerak memberitakan Injil. Dan kapan kita memberitakan Injil, Tuhan akan terus menyatakan kuasanya lewat pemberitaan Injil kita. Kisah 7, apa yang terjadi? Stefanus mati dibunuh. Stefanus menjadi martir. Itu aniaya yang lebih berat, saudara. Kalau ada di antara kawan kita menjadi martir. Tetapi apa yang terjadi kepada sidang Tuhan? Apa yang terjadi kepada rasul-rasul? Mereka tidak menjadi takut. Mereka tidak menjadi mundur. Mereka tidak jadi sembunyi di rumah dan membicarakan, bagaimana ya kawan kita sudah mati. Tidak. Mereka terus juga memberitakan Injil. Filipus pergi ke Samaria dan dia menangkan suatu kota Samaria bagi Tuhan. Kisah 8 dikatakan aniaya yang hebat datang. Kisah 8 ayat 1, itu bukan hanya sekedar aniaya yang datang, aniaya yang hebat. Jadi ini bukan hanya aniaya yang ringan, aniaya yang sangat hebat jadi. Tapi apa yang terjadi? Sidang Tuhan, anak-anak Tuhan bukan berhenti memberitakan Injil. Mereka malah makin tersebar kemana-mana memberitakan Injil Tuhan. Jadi walaupun datang aniaya yang lebih hebat, murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan, sidang Tuhan tidak berhenti memberitakan Injil. Mereka terus juga, bahkan mereka tersebar ke tempat yang lebih luas lagi, terus lagi memberitakan Injil. Maka saudara melihat jumlah orang yang diselamatkan semakin lama semakin ditambahkan Tuhan. Katakan amin. Demikian juga dengan Paulus. Paulus akhirnya saudara jadi rasul Tuhan. Dia yang tadinya menganiaya umat Tuhan, tapi lihatlah ini saudara, Saulus pun bisa diubahkan Tuhan. Ketika kita tidak berhenti memberitakan Injil, ada Saulus-Saulus di luar sana yang bisa ditobatkan Tuhan. Mana aminnya? Haleluya. Ketika pergi mereka memberitakan Injil, saudaraku, walaupun dianiaya oleh Saulus, tapi murid-murid Tuhan tidak pernah memberitakan Injil. Sampai akhirnya Saulus dijamah oleh Tuhan. Dia yang tadi menganiaya umat Tuhan, sekarang jadi hamba Tuhan. Amin. Mungkin banyak orang di luar sana yang saudara injili, mereka menganiaya saudara, maju terus. Amin. Jangan berhenti memberitakan Injil. Firman Tuhan yang sudah saudara taburkan kepada siapapun tidak pernah kembali dengan kosong. Pada waktunya Tuhan dia bisa diselamatkan Tuhan. Tetapi jangan berhenti pada orang tersebut. Kalau orang tersebut tidak langsung dia selamat, cari lagi orang lain untuk diinjili. Cari lagi kota lain untuk dibuka. Cari lagi anak-anak yang di luar sana, saudaraku, cari lagi dan injili lagi mereka. Katakan amin. Lihatlah ini saudara, ada aniaya hebat di Yerusalem. Mereka tidak sembunyi di Yerusalem. Mereka cari lagi kota-kota lain di mana mereka bisa terus memberitakan Injil. Saya percaya bukan hanya kota Duri saudara menangkan bagi Yesus, kota-kota lain pun sudah menunggu saudara. Kota-kota lain menunggu saudara untuk membukanya. Mari pergi ke sana, mari beritakan Injil. Jangan berhenti memberitakan Injil. Setelah Yerusalem pergi ke Judea, setelah Judea pergi Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah perintah Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara sudah selesai memberitakan Injil di tetangga saudara, jangan berhenti sampai di lingkungan tetangga saudara. Cari lagi di tempat-tempat lain, terus beritakan Injil Tuhan. Kalau saudara sudah selesai menginjili keluarga saudara, jangan berhenti menginjil sampai keluarga saudara sudah selesai diinjil. Tapi cari lagi orang-orang lain di luar sana, beritakan Injil setiap hari. Mana amin ya, katakan amin. Paulus saudaraku di kisah 14, dia menyembuhkan orang yang lemah kakinya. Dan akibatnya orang-orang Yahudi yang sangat cemburu menjadi marah, dan mereka membujuk orang banyak untuk menganiaya Paulus dan melempari Paulus dengan batu.
Sampai kemudian Paulus dikira sudah mati. Murid-murid yang lain sudah mengelilingi dia, rasul-rasul mengelilingi dia. Tapi kemudian Paulus dibangkitkan Tuhan. Paulus bangkit kembali. Dan apakah yang dikerjakan Paulus? Besoknya Paulus sudah menginjil kembali. Aniaya yang besar begitu hebat menimpa Paulus. Kita juga tahu kalau kita baca di 2 Korintus 11, bagaimana aniaya demi aniaya, ya, itu sudah menjadi makanan sehari-hari pada Paulus. Tapi Paulus tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Biarlah kita di sini semuanya bisa berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan imanku, aku telah sampai ke garis akhir. Haleluya. Walaupun bagaimanapun aniaya yang kita alami, masuk penjara kah, bahkan mungkin dilempari dengan batu kah, jangan berhenti memberitakan Injil. Mari tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan berjanji sampai kepada akhir zaman aku menyertai. Bukankah itu ayat daripada Matius 28? Kenapa Tuhan katakan itu? Karena Tuhan tahu akan banyak aniaya datang kepada saudara kalau saudara memberitakan nama Yesus. Setan akan mencoba menutup mulut saudara sehingga saudara tidak berani lagi memberitakan nama Yesus. Padahal hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Setan tahu itu. Maka dia akan berusaha memakai banyak orang untuk menganiaya saudara, supaya saudara berhenti menginjil, supaya saudara takut melayani, supaya saudara tidak mau ambil resiko. Saudara takut nanti keluarga saudara tidak makan, karena saudara diancam dipecat karena terus-menerus bersaksi. Saudaraku, ketika kita patuh, disitulah Tuhan akan bekerja. Amin. Katakan amin. Tuhan bisa menyediakan kepada saudara dari yang tidak ada menjadi ada, sepanjang kita tetap bertekun mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Kita urus urusan Tuhan, pekerjaan Tuhan, segala sesuatu pun Tuhan tambahkan saja kepada kita. Itu firman-Nya. Tuhan tidak pernah gagal menepati firman-Nya, karena Dia adalah Tuhan. Dia tidak bisa bohong. Manusia bisa berdusta, tapi Tuhan adalah Tuhan. Ketika Dia berkata, siapa yang cari dahulu kerajaan sorga, sekalian yang ditambahkan, jadilah itu kepada kita. Pasti jadi, karena firman-Nya tidak pernah gagal. Makanya kalau saudara lihat anak-anak Tuhan, ya saudaraku, seperti rasul-rasul ini, walaupun mereka dianiaya, dilempari batu, saudara, ancaman maut menanti mereka, tapi karena mereka terus saja memberitakan Injil, maka Tuhan akan menggenapkan firman-Nya. Justru kehidupan mereka semakin diberkati. Nanti kalau kita pulang ke surga, kita akan pasti melihat begitu banyak besar mahkota yang dimiliki Paulus, rasul-rasul Tuhan yang lain. Tapi tahukah saudara, mahkota-mahkota itu bukan hanya sediakan Tuhan kepada Paulus dan rasul-rasul yang lain ini yang setia melayani Tuhan, tetapi juga kepada kita. Katakan amin. Firman Tuhan berkata kepada kita, bukan hanya kepadaku, kata Paulus, tapi kepada setiap orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Karena kita rindu Tuhan datang, makanya kita bekerja dengan giat supaya lebih cepat Tuhan datang, lebih cepat kita menginjil, supaya lebih banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan firman Tuhan, Injil Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Dan lihat bagaimana Paulus, saudara, dilempari dengan batu. Besoknya sudah ke Derbe, saudara, dengan Barnabas dia menginjil. Dan kemudian kalau kita lihat kisah 16, dimasukkan lagi ke dalam penjara. Karena mereka berbuat baik, karena mereka mengubahkan hidup orang, menginjil, saudaraku. Mereka mengusirkan roh tenung dari seorang perempuan. Nah, akibatnya pemilik daripada perempuan itu, saudaraku, yang mempekerjakan perempuan, memasukkan mereka dalam penjara. Dan saudara, mereka dicambuki dulu sebelum masuk penjara. Luka-luka di punggung mereka. Mereka mengalami aniaya yang berat, aniaya fisik, saudara. Kadang-kadang, saudaraku, kita berkata dengan kekuatan manusiawi tidak sanggup. Tapi apakah yang membuat Paulus dan Silas tetap sanggup? Karena mereka memiliki Roh Kudus, kuasa Roh Kudus di dalam dia. Kuasa Roh Kuduslah yang menyanggupkan kita menjadi saksi Tuhan. Karena itu setiap hari selalulah penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus artinya saudara bisa berbahasa roh. Dimanapun saudara berada, sukalah berbahasa roh.
Kuat-kuat berbahasa roh kalau saudara bisa. Kalau mungkin saudara tidak bisa, mungkin di kantor saudara atau lagi istirahat di kantor saudara, saudara bisa pelan-pelan berbahasa roh. Dan ketika saudara berbahasa roh, itu membuat saudara tetap connect, tersambung dengan sorga. Atmosfer rohani memenuhkan saudara, sehingga saudara tidak terdistraksi, tapi saudara tetap dalam jalannya Tuhan. Saudara tetap dalam kehendak Tuhan, sehingga saudara tahu walaupun saudara sedang bekerja, tapi saudara punya pekerjaan yang lebih penting, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di kantor saudara. Mana amin yang lebih kuat, amin ya. Haleluya. Itulah dia Roh Kudus yang memampukan saudara untuk selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus yang memampukan saudara untuk selalu menjadi berani, sehingga walaupun kita dimasukkan penjara, kita dianiaya, bahkan sampai luka-luka tubuh kita, kita justru berkata, besar upah kita di surga. Amin. Paulus dan Silas bersuka cita. Mereka tidak sedih di penjara. Dan saudara baca kisah 16, mereka malah bernyanyi di penjara. Tentunya kalau orang bernyanyi dengan begitu kuat sampai orang lain penjara, di tempat lain orang lain yang di penjara itu bisa mendengar, tentunya mereka bernyanyi dengan begitu kuat, sudah. Ya, mereka tidak bernyanyi setengah-setengah hati, tapi mereka begitu sukacita. Sukacita sekali Paulus dan Silas. Walaupun tubuh mereka dicambuki, dipasung lagi, sakit badan mereka itu sendiri. Saudaraku, sakit sekali badan mereka, tapi mereka tetap sukacita. Kenapa? Karena mereka arahkan pikiran mereka kepada upah di sorga. Saudara juga kalau firman Tuhan hidup dalam hati kita, kita tahu di dunia ini kita pasti mengalami aniaya, tapi karena kita setia, kita tahu ada upah yang besar menanti kita di sorga, maka kita bisa bersuka cita dan bergembira. Walaupun kita mengalami aniaya, kita tahu juga ada Roh Kudus yang ada di dalam kita, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu membuat kita tetap bersuka cita walaupun kita mengalami aniaya. Katakan amin. Kita tetap suka cita. Kalau kita dihina, bahkan kalau sampai siksaan fisik saudara seperti itu, sakitkah badan saudara? Jangan menyerah, tetap menginjil. Kurang tidurkah? Ngantukkah saudara? Tetap menginjil. Paulus sakit badannya, luka-luka badannya, demam dia saudaraku karena infeksi, mungkin karena luka dicambuk. Dia tetap bernyanyi, dia tetap bersukacita. Kita juga demikian. Walaupun kita kurang tidur, kita kurang ini, saudara kurang makan karena puasa katanya mau KKR ini saudara, kita tetap bersukacita. Kita tetap menginjil. Katakan amin. Lebih kuat aminnya. Kita tidak berhenti menginjil, amin. Justru kapan kita berkorban, di situ kuasa Tuhan lebih limpah lagi. Di mana ada pengorbanan, di situ kuasa Tuhan lebih limpah bekerja. Semakin saudara menyangkal diri, semakin besar kuasa Tuhan bisa bekerja lewat hidup saudara. Mana aminnya? Seperti pada malam hari ini, tidak sia-sia saudara di sini sampai jam 1 pagi. Lebih besar lagi nanti urapan Roh Kudus pada saudara. Haleluya. Tuhan lihat pengorbanan kita. Dia rendah hati, dia taat berkorban, dia mau menyerahkan nyawanya. Maka lihatlah apa yang terjadi. Dia diberikan Tuhan Bapa segala, Bapa nama di atas segala nama. Kenapa itu? Karena dia taat, karena dia mau berkorban, karena dia mau berkorban. Saudara juga demikian. Kita seperti Yesus, kita punya hati seperti Yesus. Dan justru kapan kita mau berkorban, menyangkal diri kita, maka disitulah Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita. Disitulah Tuhan bisa memakai kita. Disitulah kuasa Tuhan bisa bekerja dengan lebih dahsyat lagi, memakai saudara. Katakan amin. Karena itu jangan takut berkorban. Jangan takut menyangkal diri. Jangan takut bayar harga. Lebih kuat aminnya. Saudara mendapatkan tuaian seperti yang sudah saudara tabung. Tuhan itu tidak bisa melanggar firman-Nya. Kapan saudara sudah menabur saudara dengan kasih. Saudara walaupun saudara diejek, saudara tetap menginjili dia. Walaupun dianiaya, difitnah, saudara tetap berdoa bagi dia, tetap menginjil. Maka Tuhan akan berikan buah yang luar biasa. Saudara, Tuhan akan berikan buah yang berganda-ganda kepada saudara.
Ya saudara akan lihat KKR saudara akan semakin berganda. Nanti ini pun kalau sudah ada KKR, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, saudara tidak bisa dihentikan dari mengunjungi jiwa-jiwa. Saudara tidak bisa dihentikan dari berdoa supaya jiwa-jiwa jadi murid Tuhan. Membawa mereka, menjemput mereka masuk TDRK. Dan kemudian siap TDRK, saudara pastikan dia ikut training pelayanan supaya dia bisa melayani dalam sidang Tuhan ini. Supaya dia juga bisa menjadi memuridkan orang lain. Saudara pastikan dia ikut training pelayanan. Maka semua jerih payah saudara itu dilihat, dicatat Tuhan, dan sudah menanti upah yang besar bagi saudara. Bukan hanya di sorga, di dunia ini pun Tuhan berikan kepada saudara. Mana amin yang lebih kuat? Amin. Makanya jangan kita mau dihentikan dari mengerjakan kehendak Tuhan. Tuhan suruh kita menginjil memuridkan, mari terus menginjil memuridkan sampai Yesus datang. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besar upahmu di sorga. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau dilempari orang atap genting rumah kita karena kita menginjil, itu belum apa-apa. Terus menginjil saja. Mana aminnya? Ya, jadi kalau dihina orang, dikata-katainya, dibisik-bisikinya kita di kantor, di tempat kerja, karena kita menginjil, karena kita melayani Tuhan, itu belum apa-apa. Sedangkan kalau kita masuk penjara pun, kita disiksa, dicambuk pun, kalau kita terus memberitakan Injil, justru Tuhan memberikan tuaian lebih besar lagi. Makanya maju terus memberitakan firman, terus memberitakan Injil, terus bawa jiwa baru bagi Tuhan. Tetapkan hati saudara, biarlah hari ini tidak berlalu Tuhan sebelum aku bisa memenangkan jiwa satu orang bagimu. Bikin itu goal hidup saudara. Biarlah jangan berlalu hari ini Tuhan sebelum hari ini aku bisa memperdamaikan satu orang. Dan kalau Tuhan lihat ketetapan hati saudara begitu, Tuhan pasti menuntun saudara kepada orang yang perlu diselamatkan. Kalau begitu ketetapan hati saudara, Tuhan lihat hati saudara, saudara begitu rindu untuk bisa memenangkan jiwa. Paling tidak satu orang Tuhan, sebelum aku tidur pada malam ini, jumpakan aku Tuhan dengan satu orang yang membutuhkan keselamatan daripadamu. Bisa aku Tuhan, ada Roh Kudus di dalamku, bisa aku bersaksi Tuhan. Tidak takut aku Tuhan, berani aku Tuhan, aku berani bersaksi, aku diurapi Tuhan. Apapun nanti kata jiwa itu, ada Roh Kudus menolong aku untuk memberitakan firman Tuhan yang tepat kepada dia, sehingga dia mau selamat, sehingga dia mau ikut Yesus. Kalau begitu hati saudara, begitu saudara katakan pada Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan jiwa-jiwa selamat di dalam. Amin, haleluya. Tuhan akan kasih itu kepada saudara. Minimal satu jiwa saudara selamatkan bagi Tuhan. Amin ya, kok nggak ada katakan. Oh haleluya. Katakan aku unstoppable Tuhan. Katakan aku orang yang tidak bisa dihentikan. Aku tidak mau dihentikan dari memberitakan Injil. Walaupun ada aniaya, walaupun ada ancaman, walaupun ada banyak halangan, walaupun ada oposisi, aku tetap memberitakan Injil. Aku tetap memuridkan jiwa-jiwa. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, karena ada Roh Kudus di dalam kita, kita bisa. Kita sanggup. Dan Roh Kudus itu akan memimpin saudara pada segala kebenaran. Di mana-mana Roh Kudus, kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, dia akan terus memberitakan mengenai Yesus. Karena untuk itulah dia diberikan kepada kita menjadi penolong. Untuk apa? Untuk memberitakan Yesus. Dia akan terus bersaksi mengenai Yesus. Itulah dia Roh Kudus. Dia adalah Roh Kudus yang bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara penuh Roh Kudus, karena memang betul-betul saudara penuh Roh Kudus, saudara tidak akan dapat dihentikan dari menyaksikan tentang Yesus. Dimanapun saudara berada, saudara tidak takut, saudara tidak peduli apapun, saudara tidak peduli apapun. Ya, saudara boleh berkata,
makan gak makan, yang penting memberitakan Injil. Ya, puasa atau tidak puasa, yang penting memberitakan Injil. KKR atau tidak KKR, yang penting memberitakan Injil. Hidup saudara seperti KKR setiap hari. Saudara terus mengalami kebangunan rohani, sehingga siapapun yang berjumpa dengan saudara, mereka juga ikut dibangunkan rohaninya. Saudaralah penggerak daripada KKR itu. Saudaralah sumbernya, sumber daripada kuasa Tuhan itu. Dimanapun saudara berada, saudara seperti api yang melalap habis semuanya. Karena Roh Kudus ada pada saudara. Salah satu lambang daripada Roh Kudus adalah api. Sehingga dimanapun saudara berada, saudara akan melalap habis pekerjaan musuh. Yang artinya saudara akan terus memenangkan jiwa dimanapun saudara berada. Mana aminnya? Oh haleluya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita penuh dengan Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Jadi orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Amin. Besok adalah hari yang istimewa. Karena itu KKR kita saudara, kita tahu kairosnya. Memang kita menginjil tiap hari, tapi kalau namanya KKR, kita habis-habisan menginjil. Mana aminnya? Haleluya. Berarti kita semua siap membawa jiwa baru pada besok hari. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Katakan amin. Dan tiap hari, jadikan ini gaya hidup saudara. Orang-orang yang tidak dapat dihentikan dari memberitakan Injil. Amin. Banyak orang yang tidak bisa dihentikan, tapi bukan itu hal yang benar. Misalnya tidak bisa berhenti makan es krim tiap hari. Itu gak perlu. Katakan amin. Ya, tidak bisa berhenti makan rujak tiap hari. Kalau belum makan rujak belum klop katanya. Kita tidak demikian. Tapi kita tidak bisa dihentikan dari memberitakan Injil. Itu yang benar. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Saya undang saudara maju ke depan. Mari kita maju saja, kita penuh Roh Kudus. Mari saudara, mari maju. Mari kita nyanyikan Roh Kudus kau hadir di sini. Mari maju. Supaya kita semua penuh dengan api Roh Kudus menyala-nyala. Semuanya kita mari. Kita menyembah Tuhan di sini. Kita penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan kita. Hanya Roh Kudus yang bisa menyalakan itu hati kita. Oh saudara, hanya Roh Kudus yang bisa mengurapi saudara. Saudara mau menjadi saksi Tuhan yang berkuasa. Saudara mau menjadi berubah. Saudara tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi saudara mulai peduli kepada orang lain. Oh, penuhlah dengan Roh Kudus, sehingga hidup saudara terbakar oleh api Roh Kudus, sehingga hidup saudara bisa diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Mari maju, mari maju. Tutup mata saudara, mari maju. Semuanya kita penuh Roh Kudus. Mari angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Kalau yang belum bisa bahasa roh, malam ini bahasa roh, malam ini penuh dengan Roh Kudus. Yang sudah bisa kita berbahasa roh dengan kuat. Mari kita nyanyikan sekali saja. Roh Kudus kau hadir di sini. Setelah itu kita penuh dengan Roh Kudus. Mari maju, mari maju ke depan. Di sini masih banyak tempat. Siapa yang rindu akan dijamah Tuhan?
Semuanya kita di belakang pun angkat-angkat saudara sembah Tuhan. Mari bahasa roh semuanya kita bahasa roh semuanya kita. Oh Jesus, sopa kola masika makaka yang dorobo sondo, yang daraba kondo robo seke yang dorobo sondo, shirada kota kala Uramataka yang dorobo kota robo seke robo sondo robo, yang takara dari dia kota robo sondo robo sondo, shirada kota robo seke robo sondo. Kasih Yesus mengalir, belas kasihan daripadamu Tuhan, melimpah dalam hati kami, melimpah dalam hati kami. Oh, kuasa melimpah dalam kami Tuhan, kuasa Roh Kudus. Ia bakala balakan dalam yang tarawasi, ia dalam korra bakakayano, ia dalam korra dalam osyete, ia bakala bakakara masande. Hallelujah, hallelujah. Ya kami tidak akan pernah berhenti Tuhan. Kami akan terus memberitakan Injil. Upakarano kotorobo shikamanata kumaya pakaramoto. Ikarebe kereba kororobo kotorobo soto robo soto. Shekerebe korroto kotorobo soko morrobo soto. Shiragarabo korrobo shete yandara soto. Jesus, soto korobo soto. Yorrabakana lawasana kami lihat Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah matang untuk Tuhan Tuhan. Ya dalam asyik mana-mana korobo-korobo. Pakai kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami bergerak Tuhan. Kami maju Tuhan. Kami terus beritakan Injil-Mu Tuhan. Kami tidak akan berhenti oleh aniaya apapun Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Ya dalam korobo kemana takabariyondo. Ya dalam korobo soto. Ya takara pakaian dalam asatu. Aniaya bagaimanapun tidak dapat menghentikan kami. Kami akan tetap maju memberitakan Injil-Mu. Kami akan terus memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami tahu untuk apa kami masih ada di dunia ini Tuhan. Supaya kami boleh menjadi saksi-Mu. Supaya kami boleh memberitakan Injil-Mu. Supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Kami menetapkan hati kami Tuhan. Setiap hari kami menginjil Tuhan. Setiap hari kami memenangkan jiwa Tuhan.
Yara makananda roboso roboso. Shirara makotara matanda rawasi. Shirara makaranda kaparosi kandala wasande. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Hatakera makandara matakayando. Yara makaranda roboso robosi. Yara katara masoto roboso. Kami lihat jiwa-jiwa lebih banyak di Tuhan, Tuhan. Lewat sinarmu di sini di dunia, Bapa. Jiwa-jiwa lebih banyak lagi di Tuhan, Tuhan. Pada KKR besok, pada hari lepas hari, Tuhan. Pada setiap kebaktian minggu di dunia, Tuhan. Lebih banyak jiwa-jiwa diselamatkan, Tuhan. Hari lepas hari, Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti memberitakan Injil. Oh, kami akan terus memberitakan Injil. Tunggulah matakan walau kota ramosondo. Shirada kanda rawasikan rawasande. Shirada karara takaramo. Ianda kanda rawasiya rawasande. Shirada korona karawasande. Jesus sopondo kono kono. Irada korona karawaya. Irada korona ramosondo. Irada kota rawasande. Irada korona ramosondo ramosi. Irada kota yang rawasande. Keberanian daripada-Mu jadi kami Tuhan. Keberanian daripada Roh Kudus. Keberanian ilahi. Kuasa Roh Kudus yang melimpah-limpah ada pada kami. Itu sudah Kau curahkan dalam hati kami. Itu Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami bergerak Tuhan. Kami maju. Kami terus beritakan Injil. Dan tidak ada yang dapat menghentikan kami Tuhan. Kami mau tetap menyala-nyala melayani Kau. Kami mau tetap hidup dalam persekutuan dengan Engkau ya Roh Kudus. Kami tetap mau menjaga persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Kami mau banyak berbahasa roh setiap hari Tuhan. Kami mau tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Kalau kami melekat kepada-Mu, maka kami bisa berbuah banyak Tuhan. Irawa korban dan kandarawasi. Irawa kondolowoso. Daripada-Mu lah datang kekuatan kami Tuhan. Daripada-Mu lah datang Tuhan hikmat kami Tuhan. Daripada-Mu lah datang keberanian kami Tuhan. Daripada-Mu lah datang kuasa-Mu Tuhan memenuhkan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkuasa Tuhan. Irawa karanata korobosete. Irawa kondarawata kayato. Korobo. Irawa karandarawasande. Kami mengasihi Kau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, kami mengasihi Kau Tuhan. Dan karena kami mengasihi Kau, maka kami sanggup mengasihi semua orang, sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Aku berjanji akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Tidak ada yang dapat mencelakai kami Tuhan, karena Kau menyertai kami Tuhan. Oleh karena kami tidak akan pernah berhenti memberitakan Injil-Mu sampai Kau datang menjemput kami kedua kami Tuhan. Kami mau menyelesaikan pertandingan iman kami Tuhan, dan berlomba-lomba setiap hari Tuhan untuk mengerjakan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak akan berhenti, kami tidak mundur lagi Tuhan, tapi kami akan maju terus, berlari-lari terus untuk menggenapi panggilan-Mu di dalam hidup kami. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kami Tuhan. Kami orang-orang yang tidak dapat dihentikan dari mengerjakan kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kami jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan Shout to the Lord. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and dance to the King. Down and the sea will roll at the sound of your
memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.